Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Nur Anissa. Aku mahasiswa angkatan 2018 di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Apa arti dari berprestasi? Nah, prestasi itu sendiri adalah capaian, di mana berprestasi adalah ketika kita mampu untuk meraih dan mencapai hal-hal baik atau goals dalam hidup yang sebelumnya belum kita raih atau yang tidak kita raih. Dan kita berpikir bahwa hal tersebut mustahil atau tidak mungkin untuk kita raih. Nah, menjadi berprestasi itu penting untuk melihat sejauh mana kemampuan kita dan sejauh mana kita berlari, dan serta untuk melihat sejauh mana track record yang sudah kita bangun untuk meraih purpose value dalam hidup. Ketika ditanya apakah prestasi yang paling berarti, menurutku semua prestasi sama berartinya dalam proses pengembangan dan proses pengasahan pola pikir seseorang. Namun ketika ditanya mana prestasi yang paling menarik, mungkin jawabannya adalah ketika kami maba, aku dan bersama beberapa orang temanku yang juga berasal dari jurusan biologi, kami berhasil memperoleh medali perak pada ajang bergengsi PIMNAS 32 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2019. Mengapa hal ini menjadi salah satu yang menarik? Karena ketika itu kami berkesempatan untuk berkompetisi dengan universitas-universitas ternama Indonesia serta berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik di Indonesia. Dan dari hal ini, aku yakin dan percaya kalau mahasiswa, khususnya mahasiswa Riau, itu memiliki kesempatan, kemampuan, dan daya saing yang setara dengan mahasiswa-mahasiswa lain, baik dari mahasiswa di Pulau Jawa maupun mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia lainnya. Dan ketika kita membicarakan tentang prestasi yang berarti, yang berharga, itu adalah ketika kita bisa memberikan dampak positif dan kebaikan kepada orang banyak. Ketika kita mampu mempengaruhi orang lain untuk bisa mengembangkan dirinya lebih jauh dan bisa memotivasi banyak orang untuk berprestasi bersama. Hal yang memotivasi aku untuk berprestasi adalah rasa insecure dan pemikiran seperti aku tidak akan bisa berprestasi atau aku tidak sehebat orang-orang di luar sana, dan aku arahkan pemikirannya ke arah yang positif sehingga ini bisa mendorong aku untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa sebenarnya aku bisa berprestasi, bisa berkarya, dan tidak kalah hebat dengan orang-orang yang ada di luar sana. Hal lain yang memotivasi aku juga adalah personal branding, di mana di dunia kerja ataupun ketika kita ingin mendaftar beasiswa, baik beasiswa S1 ataupun beasiswa S2, S3, kita perlu menunjukkan personal branding atau branding diri, di mana personal branding ini bisa kita bangun melalui prestasi-prestasi yang kita torehkan. Kemudian hal lain yang juga memotivasi aku adalah mengasah kemampuan diri lebih jauh, baik dari soft skill maupun dari hard skill atau kemampuan pola pikir. Itu bisa dibentuk melalui kompetisi atau perlombaan-perlombaan yang kita ikuti, dan tentunya ini akan membawa kita untuk berprestasi. Selain itu juga bahwa perlombaan atau kompetisi-kompetisi yang kita ikuti itu bisa memberikan dampak positif kepada kita dan juga bisa memberikan dampak positif kepada orang lain melalui karya yang kita buat ataupun memotivasi orang lain untuk sama-sama mengembangkan diri lebih jauh. Bagaimana kiat-kiat untuk berprestasi? Yang pertama adalah niat bahwa kita bisa menoreh prestasi dan bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kemudian yang kedua, jangan insecure.
Hilangkan pemikiran kalau kita tidak bisa berprestasi atau pemikiran seperti aku pasti nggak bakalan bisa nih menang di perlombaan ini. Dia kan lebih jago, aku pasti nggak bakalan bisa menang. Jangan berpikir insecure seperti itu. Jadikan insecure itu sebagai motivasi untuk kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita sebenarnya bisa berprestasi. Dan kemampuan itu adalah bukan hal yang mutlak ada atau tidak ada pada diri seseorang, tapi kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan dan bisa terus diasah. Kemudian, jangan malas. Gunakan waktu seproduktif mungkin, sebaik mungkin untuk kita mengembangkan diri lebih jauh. Kemudian yang ketiga, kenali apa yang kamu suka dan tekuni. Seperti misalnya nih, aku suka bidang kepenulisan. Nah, aku ikut kompetisi atau perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan menulis, seperti misalnya menulis karya tulis atau esai atau yang lain sebagainya. Atau misalnya aku hobi public speaking. Nah, aku bisa ikut kompetisi debat atau kompetisi pidato atau kompetisi lainnya. Atau aku sukanya melukis atau menggambar nih. Nah, aku bisa tekuni apa yang aku suka tersebut dan bisa aku salurkan ke kompetisi-kompetisi yang relate dengan apa yang aku sukai tersebut. Yang keempat adalah perbanyak referensi, baik itu referensi jenis-jenis perlombaan atau referensi bagaimana kita bisa memenangkan suatu perlombaan tersebut. Misal nih, referensi terkait dengan bagaimana menulis proposal yang baik, bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik, bagaimana kiat-kiat bisa lolos PIMNAS, seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan banyak informasi dari orang-orang yang sudah berprestasi sebelumnya atau orang-orang yang sudah menorehkan prestasi di bidangnya masing-masing. Yang kelima adalah sertakan Allah dalam setiap doa dan usaha kita, karena setiap keberhasilan itu ada karena usaha dan juga doa. Jadi sertakan Allah di setiap usaha kita supaya usaha kita diberkahi dan kerja keras kita bisa memberikan dampak yang positif, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Tiga kata yang mungkin mendeskripsikan tentang aku adalah perempuan, karya, prestasi. Kenapa? Karena aku bangga sebagai perempuan yang biasanya digambarkan sebagai kaum yang lemah atau kaum yang sensitif terhadap perasaannya, kemudian kaum yang termarginalisasi, ternyata memiliki potensi, kemampuan yang besar untuk bisa menghasilkan karya serta menorehkan prestasi-prestasi. Nah, untuk kamu, khususnya perempuan di luar sana, aku, kamu, dan kita itu hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.